Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita dihadapkan oleh beberapa hal yang sangat krusial dalam hal jatuhnya, nyusupnya kurs rupiah pada angka 18.025. Ini merupakan sejarah baru kejatuhan rupiah. Kita belajar dulu seharusnya rupiah ini kenapa harus kejadian semacam ini. Rupiah ini resmi dijadikan salah satu mata uang di dunia, mata uang Indonesia tahun 1955 dengan nilai kurs rupiah pada saat didirikan itu 3,80 per US dollar. Terus berlanjut pada 1957 tepatnya itu rupiah kita naik jadi 90 US dollar. Terus tahun 62 dolar kita lagi merosot lagi pada angka 1.205 rupiah per US dollar. Puncaknya Indonesia merdeka ini, puncaknya pada zaman revolusioner itu adalah pecahnya perang gerakan 30 September. Rupiah naik nyungsep rupiah itu pada angka 4.995. Namun itu pentingnya pengakuan dunia, pentingnya trust terhadap kepemimpinan. Setelah diganti oleh Pak Soeharto 1965, dijatuhkannya gerakan 30 September, Soeharto bisa memulihkan rupiah dengan angka 0,25 per US dollar. Ini angka yang sangat luar biasa. Dengan cara apa? Dengan melakukan salah satu politik yang dinamakan redenominasi, yaitu salah satu politik kurs yang dilakukan adalah menghilangkan angka 0 di belakangnya. Ya kita belajar juga, nggak ada kalau uang di dunia ini namanya 100.000 dolar, 100.000 yen satu lembar. Makanya rupiah ini hancur. Ya. Terus angka itu hanya berlaku pada kekuatan itu di akhir 1970. Terus berlanjut pada zaman Pak Soeharto tersebut. Jatuhnya lagi rupiah itu pada gerakan masif yang dilakukan para aktivis untuk menjatuhkan Pak Soeharto. Di akhir kepemimpinannya, Pak Soeharto harus mengundurkan diri pada saat itu. Dolar nyunsep lagi di angka 16.800. Tapi alhamdulillah pergantian pucuk pemimpinan melalui pemimpin besar kita juga, Pak B.J. Habibie sebagai wapres naik tahta menjadi presiden. Dolar dipulihkan lagi dari angka 16.800 menjadi 6.500 rupiah. Artinya bisa itu kan. Bisa. Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden saat itu B.J. Habibie. B.J. Habibie ini adalah satu kepala negara yang berani membuat inovasi dan terobosan dengan keahlian dan IQ-nya, yaitu membuat salah satu terobosan dirgantara, membuat pesawat terbang. Tapi proyek yang begitu besar dan megahnya yang tidak dikuasai oleh seluruh aset negara, B.J. Habibie dengan begitu beraninya untuk melepaskan proyek yang begitu strategi itu. Karena kenapa? Pandangan B.J. Habibie cuma satu. Rakyat butuh kesejahteraan, rakyat butuh perutnya kenyang. Ngapain katanya dolar begini, karena apa? Saya mempertahankan proyek ini. Dan beberapa opsi-opsi yang dilakukan oleh Pak B.J. Habibie, yaitu politiknya itu merevitalisasi bank dengan cara merger beberapa bank, ditutup bank, lahirkan bank yang baru, di samping memperketat suku bunga. Hasilnya top markotop, luar biasa ya. Terus pergantian pucuk pemimpinan beberapa presiden, lahir Ibu Megawati, Gus Dur,
Gus Dur dulu ya. Udah itu Pak SBY, dolar begitu-begitu saja. Melempem begitulah. Naik enggak, kurang-kurang enggak. Puncaknya naiknya dolar ini, rupiahnya jatuh ini sejak masa pemimpinan Bapak Jokowi yang selalu menggunakan antek-antek asing, sehingga trust terhadap pemimpinan di Indonesia ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip trustnya dalam kutip, kita sedang diadopsi oleh kekuasaan lain, kita sedang dimanipulasi oleh kekuasaan lain, kita diatur oleh orang lain, makanya nyungsep dolar ini ya. Segala-galanya harga itu mahal. Dan pada akhirnya di pucuk kepemimpinan presiden kita yang terakhir saat ini, Bapak Prabowo Subianto, yang merupakan presiden kita saat ini, dolar angkanya naik lagi 18.000. Sempat 18.000 lebih, 8.000 plus 0,25 begitu lebihnya. Ini apa permasalahannya? Sempat-sempat terakhir ini beberapa aktivis mahasiswa turun ke lapangan, turun ke jalan menghadapi hal semacam ini. Mereka menyampaikan aspirasi, jangan sempat hal ini terjadi berulang-ulang kali sampai 2-3 kali. Ini bisa terjadi tahun 89 nih. Mudah-mudahan ini jangan terjadi. Itu tidak ada gunanya. Ayo kita bangun bersama-sama. Ini bisa. Di mana-mana perlu perbaikan, iya. Seperti apa? Yang saat ini Indonesia ketergantungan terhadap beberapa kebutuhan BBM yang seharusnya pemerintah harus mengalihkan secara bertahap dengan cara apa? Tenaga listrik. Kita banyak beberapa fosil, kita juga penghasil minyak sawit yang bisa dialihkan, dan beberapa hal nanti secara bertahap. Yang kedua, untuk mengatasi ini kan tentu secara bertahap. Lakukanlah angkutan itu, gunakanlah setiap masyarakat itu angkutan massal. Dalam 1 minggu itu 5 hari. Jadi Sabtu Minggu ya silakan pakai kendaraan pribadi. Jadi bahan yang kita peroleh dari BBM itu tidak banyak. Itu akan sukses. Terus masalah MBG ini benar-benar bagus, proyek besar ini, proyek strategi ini bukan sekedar salah satu program strategi Bapak Prabowo. Proyek ini sangat bagus karena kenapa? Kita sadar investasi itu perlu biaya, investasi perlu pemikiran, investasi perlu keberanian. Kita tahu sendiri, kita pada semuanya tahu, IQ di Indonesia ini, pola pikirnya itu sangat rentan sekali, kalah bersaing dengan orang-orang luar. Kenapa? Pengaruh IQ kita cuma 83, kalah dengan Asia Tenggara, kalah dengan ASEAN, bahkan kalah dengan Malaysia. Ini investasi dengan biaya kita sadar 355 triliun per 1 tahun anggaran. Ya, di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, perlu penyelarasan. Seperti apa? Mungkin biaya pemerintah pusat mempersiapkan makan di pemerintah pusat itu di kota-kota besar, satu paket tempat itu, satu rumah dapur itu harus dibayar 200 jutaan per 1 tahun. Tapi kalau daerah itu bisa 50 juta, bisa 30 juta, artinya penyesuaian. Yang kedua, tidak kalah pentingnya, beberapa dapur ini harus langsung berhubungan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini BGN, ya, langsung memonitor langsung on time. Ini bagus sekali ini. Kenapa tidak? Yang perlu diperbaiki mungkin apa yang dilakukan, contoh seperti Pak B.J. Habibie tadi. Tidak kalah pentingnya ini. Pemerintah memperbesar postur kementerian yang sekarang 48 kementerian dan 56 wakil menteri serta 5 kepala badan. Ini biayanya ini, waduh, luar biasa ini. Kenapa tidak dilakukan?
dengan berani sekarang ini. Karena uji coba ini tidak berhasil nampaknya. Kembalikan pada posturnya semula. Tidak merasa rendah kok. Tidak merasa kita dikucilkan. Sebagai kepala pemerintah harus berani mengambil sikap seperti kejadian Pak B.J. Habibie. Salah satu proyek strateginya adalah pesawat terbang. Mereka harus lepaskan ini dengan cara merger, kembalikan kepada kementerian yang lama. Ini biayanya lebih dari 200 sampai 300 triliun per satu kali anggaran. Bisa. Tidak merasa rendah hati, tidak merasa rendah diri kalau kepala negara mengembalikan postur ini. Dan yang lebih penting lagi, setelah melakukan apa yang dilakukan oleh zaman Pak Soeharto, redenominasi tadi, yaitu salah satu politik mengurangi angka nol di belakang tadi. Bagaimana cara mempertahankannya? Karena beberapa kali rupiah kita udah bagus, tapi hari ini nyunsop lagi, bagus, nyunsop lagi, karena tidak mampu mempertahankan ini. Nah, ini yang perlu dilakukan. Redenominasi ini bagus, ngurangin angka rupiah ini bagus sekali, angka nol di belakang. Tapi mempertahankannya bagaimana? Ya, salah satunya kita melakukan inovasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, hilirisasi, memproses seluruh yang ada di Indonesia ini, jangan dijual bahan mentahnya. Di samping keperluan unit kendaraan apa-apa kita buat dalam negeri loh, kita bisa. Kita dukung Bapak Presiden kita bersama-sama, bukan saling menjatuhkan. Saya Rozali salah satu pendukung, salah satu pendukung beliau dari 2014, 2019 kalah saya dukung. Puncaknya 2024 saya masuk salah satu partai sebagai sekjen DPD Partai Garuda yang sekarang jadi mantan, ya, untuk mendukung beliau. Mereka punya kekurangan, punya kelemahan. Iya, disinilah kita sama-sama mendukung beliau. Ada kemampuan, ada pemikiran, kasih pada mereka supaya negara kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bisa.